Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa fadlihi. Kita sampai di surat An-Nisa ayat ke-171. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia, khususnya ahlul kitab, untuk mengimani rasul-rasul yang datang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran. Fa'aminu khairan lakum, karena keimanan mereka kepada rasul-rasul itu demi kebaikan mereka sendiri. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Tapi kalau kalian enggan, kafir, menolak apa yang datang dibawa oleh rasul-rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya tidak perlu dengan keimanan kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah pemilik apa yang ada di langit, pemilik langit dan pemilik bumi dan apa yang terkandung di dalamnya. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui amal perbuatan hambanya, mengetahui apa yang terlintas di dalam hati setiap hambanya, mengetahui tindak tanduk hambanya, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hakim, hakimah, dia maha bijaksana. Dia maha bijaksana membalas amal baik hambanya dengan pahala, dan keburukan-keburukan hamba tersebut, kalau dia kembali kepada Allah dalam keadaan belum bertaubat, maka akan dibalas dengan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-171. Ya ahlal kitabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum. Kembali seruannya kepada ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ayat sebelumnya Allah menyertakan semua manusia seluruhnya bersama dengan ahlul kitab pada khususnya. Sebab khitab atau seruan-seruan di ayat sebelum 170 itu memang ditujukan spesifik kepada ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, kemudian mengajak beriman. Di 170 Allah mengajak mereka mengimani apa yang dibawa oleh rasul-rasul, berarti tidak berpaling, tidak mendustakan. Karena seperti orang-orang musyrik, mereka mendustakan apa yang dibawa oleh rasul. Nah, Allah memerintahkan semua manusia, khususnya ahlul kitab, untuk beriman. Di ayat ke-171 Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka terlalu berlebihan. Di ayat 170 beriman, percaya kepada rasul-rasul itu, berarti terima apa yang disampaikan rasul-rasul itu, cintai rasul-rasul utusan Allah itu, kemudian agungkan rasul-rasul tersebut, terima ajarannya. Di ayat ke-171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Hai orang-orang, hai ahlul kitab, selain kalian wajib mengimani utusan-utusan Allah tersebut,
jangan kalian terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam beragama. Jadi orang yang salah itu, orang yang sesat itu ada dua. Orang yang menolak beragama dan orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Ini juga orang yang salah. Nah, berlebih-lebihan itu yang dimaksud dengan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan gulu? Gulu itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wajar. Melampaui batas kewajaran. Barometernya apa? Barometernya agama itu sendiri dan akal. Nah, akal itu berarti pemahaman terhadap agama tadi. Jadi orang yang beragama pun ada yang sesat, yaitu yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Karena orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu, nanti dia bisa tertutup dari sesuatu yang lain. Akal itu kalau sudah berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam beragama, kalau sudah sampai melampaui batas kewajaran, itu bisa disebut mabuk agama. Nah, terlalu over, jadi mabuk dalam beragama, sampai dia melakukan sesuatu yang berbahaya juga. Padahal seharusnya kan agama itu diturunkan agar manusia itu berada di jalan yang benar. Agama diturunkan agar hidup manusia itu menjadi damai. Agama diturunkan agar darah manusia itu terjaga, agar manusia saling menghormati, agar manusia itu menjadi manusia, tidak menjadi binatang. Tapi orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, bisa jadi agama itu juga membinasakan. Nah, jadi manusia itu bisa membinasakan, bisa celaka dan bisa mencelakai atas nama tidak percaya dengan agama. Manusia juga bisa membinasakan dan bisa binasa atas nama agama. Nah, larangan ini kepada ahlul kitab secara spesifik. Apa ghulu yang dilakukan oleh ahlul kitab? Khususnya di sini mengarah kepada Nasrani, ya. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kau mengucapkan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala illal haq, kecuali sesuatu yang benar. Jangan membuat-buat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh ahlul kitab di masa itu. Contohnya orang-orang Yahudi lah. Orang Yahudi ini berkata sesuatu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dilandasi kebenaran. Jadi dilandasi dengan hawa nafsu, dilandasi dengan ego, dilandasi dengan kepentingan-kepentingan, sampai dia berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, seperti yang kita baca contohnya beberapa di ayat-ayat sebelumnya. Bahkan dia mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini bangsa Israel adalah anak-anak Tuhan dan kecintaan Tuhan. Jadi kami tidak mungkin disiksa. Dasarnya apa?
ya sudah dari ego kebangsaan mereka gitu ya. Agama itu kemudian mereka jadikan landasan untuk membenarkan pendapat-pendapat mereka. Kata mereka, kalaupun kami disiksanya paling cuma sebentar, tidak mungkin lama-lama. Kenapa? Karena kami ini anak-anak emas Tuhan. Nah, ini orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, ini juga bisa terjadi di masa seperti saat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbuatan ahlul kitab ini sebetulnya sebagai pelajaran bagi kita. Jangan kita berbuat berlebih-lebihan juga dalam beragama dan menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau dalil-dalil agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang membenarkan apa yang kita maui. Karena kita bertujuan terhadap dunia ini, kita membenarkan tujuan duniawi kita yang salah itu melalui ayat. Kita cuplek ayat-ayat Al-Quran itu sebagai dalil. Atau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak mungkin menyiksa saya. Saya sudah baik loh orangnya. Nah, saya sudah berbuat A, berbuat B, berbuat C. Jadi tidak mungkin saya itu disiksa sama Allah SWT. Saya tidak mungkin jadi orang ini. Saya tidak mungkin. Oh, saya ini lebih hebat dari orang-orang itu. Dari mana kamu tahu? Nah, kamu tahu dari mana semua ini? Jangan mengatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu tanpa kebenaran. Nah, lebih spesifik lagi, ayat ini sebenarnya ditujukan untuk kaum Nasrani. Nah, jadi bisa untuk semuanya, bisa untuk umum, dan bisa untuk secara khusus kaum Nasrani dan Yahudi juga bisa kita ikutkan sebetulnya di dalam ayat ini. Jadi jangan kalian ini mengatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebenaran. Apa yang diucapkan oleh mereka ahlul kitab ini? Kalau Yahudi, mereka mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Isa dan ibunya. Orang-orang Yahudi itu kan mengatakan Maryam itu nasallallahu alaihi pelacur dan Isa itu adalah anak haram. Nah, tapi orang-orang Nasrani itu mereka mengatakan sesuatu yang berlebih-lebihan dalam agama karena mereka meyakini Musa itu nomor satu. Nah, meyakini pendeta-pendeta mereka itu luar biasa. Sehingga waktu datangnya Isa, mereka takut kedatangan Isa ini menghilangkan pamor mereka dan datangnya dengan mukjizat yang luar biasa itu kan. Lalu mereka menolak itu atas nama agama. Sebaliknya orang-orang yang menerima Isa, mereka juga berlebih-lebihan. Ini yang ditegur oleh Allah di dalam ayat ini. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Al-Masih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam, sesungguhnya Al-Masih. Al-Masih kita sudah pernah membahas di pertemuan yang lalu. Apa makna Al-Masih? Al-Masih itu dulu di masa Nabi Isa ada yang berpendapat orang-orang yang suci atau dimuliakan, ditokohkan itu dipanggil dengan Al-Masih, yang mulia. Termasuk Isa waktu itu dipanggil oleh pengikutnya Al-Masih.
Ada juga makna Al-Masih itu dari kata, ada yang berpendapat makna Al-Masih dari kata masaha. Masaha itu menghapus. Maka Al-Masih bermakna yang menghapus syariat terdahulu. Jadi dengan datangnya Isa, syariat Isa itu memperbaharui syariat yang dibawa oleh Musa. Makanya Dajjal juga disebut Al-Masih. Dajjal itu Masihud Dajjal. Ada yang mengatakan kenapa Dajjal itu disebut Masih? Ya karena dia ditokohkan sama pengikutnya, makanya disebut Al-Masih. Jadi pengikutnya itu melihat Dajjal seperti mirip dengan Isa kan, mirip dengan Isa keramatnya maksudnya. Padahal Dajjal itu bukan keramat itu ya, bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati nanti. Dia punya keramat luar biasa Dajjal itu. Tapi ini Al-Masih yang celaka dan mencelakakan Dajjal itu. Ada juga yang mengatakan Dajjal itu disebut Al-Masih karena dia meruntuhkan sendi-sendi agama, menghapus sendi-sendi agama, dan dia punya simpatik yang luar biasa sehingga orang yang lemah iman begitu melihat wajahnya langsung mengimani Dajjal itu. Semoga kita dan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita semua diselamatkan dari Dajjal. Amin. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di sini Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Karena ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, Isa itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anak Maryam. Bagaimana Tuhan kok punya ibu? Dia dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan innama, sesungguhnya Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anak dari Maryam. Pertama ditegaskan oleh Allah, Isa adalah anak Maryam. Yang kedua, Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu katakan utusan Allah kok menjadi Allah? Jauh, sungguh jauh berbeda. Dia utusan Allah, kok kamu mengatakan dia itu Tuhan? Kamu katakan umpamanya utusan raja adalah raja, itu jauh sekali. Kalau raja mengutus seseorang yang diutus raja itu dia bukan raja, dia sekedar utusannya. Jadi tidak bisa disamakan antara Rasulullah dengan Allah. Allah menjelaskan di sini Rasulullahi wa kalimatuhu, dan Isa itu adalah kalimatnya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang dicampakkan oleh Allah ke dalam Maryam, kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ruh dari Allah. Jadi ini ada tiga yang disebut. Tiga ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang Nasrani. Yang pertama, Allah menjelaskan Isa itu, titelnya ini tiga ini ya, yang dijelaskan oleh Allah. Yang pertama Rasulullah, yang kedua kalimatullah, yang ketiga adalah ruhum minhu, ruhullah. Isa kan juga disebut ruhullah, ruhnya Allah. Kalimatullah, Rasulullah. Ini yang sering, ini pokok yang disalahi oleh orang Nasrani yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Isa ruhullah, dia mengatakan Isa Allah.
Allah menegaskan di sini Isa utusan Allah, bukan Tuhan. Sebetulnya dari sini saja sudah jelas sekali. Yang kedua, Allah menyebutkan Isa adalah kalimatullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu kalimat Tuhan, bermakna Isa itu menyatu dengan ketuhanan karena dia kalimatnya. Itu orang Nasrani berpikiran seperti itu. Isa itu menyatu dengan ketuhanan. Tapi padahal yang dimaksud kalimatullah di sini, Allah menjelaskan alqaha, yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila Maryam, yang dimaksud adalah kun. Kalimat kun. Isa itu adalah tercipta dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimatullah maksudnya Isa tercipta dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mengatakan kun fayakun, maka kalimat Allah kun itu menjadikan segala sesuatu itu terjadi, walaupun Allah ketika berkehendak tidak harus mengucapkan kun. Jadi itu hanya penjelasan. Kun fayakun itu hanya penjelasan. Tapi pada saat Allah mau menciptakan, Allah tidak tergantung dengan kalimat kun fayakun. Artinya segala yang dikehendaki Allah itu terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimatullah. Loh, berarti segala sesuatu terjadi dengan kalimat Allah. Ya memang pada hakikatnya segala sesuatu itu terjadi atas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau segala sesuatu terjadi atas kalimat Allah Subhanahu wa taala, berarti Isa kalimatullah ini tidak ada istimewanya dong. Karena segala sesuatu itu terjadi menurut kalimat Allah, dari kalimat Allah. Ya memang tidak ada istimewanya secara umum. Secara umum tidak ada istimewanya. Tapi kalimat Allah Isa ini ada keistimewaannya. Mengapa? Sebab terjadinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara umum itu dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya melalui hukum alami, sebab akibat. Walaupun semuanya terjadi melalui kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tanaman itu akan tumbuh dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menciptakan sebab-sebabnya juga. Ada benihnya, ditanam, disirami, sampai kemudian tumbuh, kemudian berbuah. Begitu juga seluruh umat manusia. Ada benihnya, benih dari laki-laki yang bercampur dengan wanita, kemudian melalui proses pertemuan sperma dengan sel telur itu sampai kemudian berbentuk manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu dengan kalimatnya. Tapi Isa ini punya keistimewaan. Tidak ada yang membuahi sel telur Maryam. Tidak ada yang membuahi sel telur Maryam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung ada Isa itu di perutnya Maryam. Nah, ini keistimewaan kalimat Allah pada Isa. Tapi maknanya bukan Isa itu adalah kalimatnya Allah, jadi Isa menyatu dengan ketuhanan. Enggak, itu penafsiran mereka yang tidak benar. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Itu proses pemikiran mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menerka dalam beragama, dalam berakidah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang pokok itu harus ada dasarnya. Jangan dari akal kamu sendiri. Nanti kamu menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar kalau dari kepala kamu sendiri. Tidak boleh. Nah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ruhum minhu. Ini juga disalahpahami oleh Nasrani. Kalau kalimatullah
dia mengatakan Nasrani itu Isa itu apa tadi? Kalimat Allah, Isa itu menyatu dengan ketuhanan. Tapi kalau Ruhullah, mereka juga mempercayai itu, Roh Allah. Mereka mengartikan Ruhullah ini dengan Tuhan, ketuhanan menyatu dengan Isa. Jadi Isa menyatu dengan ketuhanan, Tuhan menyatu dengan Isa. Umat ini pusing ini ya. Yang Tuhan mana, yang Isa mana. Maka mereka kalau ditanya, mereka pasti akan kebingungan juga. Ya sudah, akhirnya ujung-ujungnya mereka mengatakan ini masalah iman. Tidak usah menggunakan logika. Padahal dengan itu mereka ini menyimpulkannya dengan logika mereka, kemudian mengoyok, mengakar sampai dari generasi ke generasi menjadi keimanan yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan itu. Kalau ditanya masalah ini pasti muter-muter, sudah jelas. Nah ini apa yang mereka yakini dengan salah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Ada 3 pokok ini ya. Allah menjelaskan Isa itu ruhum minhu. Isa itu adalah ruh yang berasal dari Allah. Loh, yang lain-lain rohnya tidak dari Allah, ya dari Allah, semuanya sama. Semua manusia, semua makhluk ini rohnya berasal dari Allah. Cuma Isa ini langsung dicampakkan roh itu oleh Allah kepada Isa yang ada di dalam perut Maryam itu tanpa melalui proses yang alami. Sebetulnya yang lebih dahsyat dari Isa ada, yaitu Adam. Adam dan Hawa itu lebih dahsyat dari Isa. Kalau Isa masih ada rahimnya itu ya, masih ada rahimnya. Makanya Allah di dalam ayat yang lain memberi contoh. Sebetulnya proses penciptaan Isa itu seperti proses Adam. Allah menciptakan khalaqahu min turabin. Allah menciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan ruh, jadi. Nah, semua buat Allah itu gampang. Dan kalau Isa ini masih ada proses kelahiran, masih ada seorang wanita yang mengandung, Adam ini tidak ada ibu, tidak ada bapak. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa juga begitu. Ada sebagian pendapat proses penciptaan Hawa itu seperti Adam, dari tanah ditiupkan roh. Tapi kalau pendapat yang terkuat kan Adam itu berasal dari Hawa itu berasal dari Adam, berasal dari Adam kan, yang disebutkan di ayat ya ayyuhan-nasu taqrabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian semua, manusia yang jumlahnya banyak, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam. Dari Adam itu sekarang bisa banyaknya segini manusia. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Nah, di ayat itu disebutkan wa khalaqa minha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari satu jiwa tadi zawjaha, pasangannya. Jadi ulama kemudian mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa Hawa itu diciptakan dari Adam. Dalam tafsir disebutkan dari tulang rusuk Adam yang paling atas. Nah ini dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para suami. Berhati-hatilah terhadap wanita, kata Rasulullah SAW. Sebab wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas, dari tulang rusuk yang bengkok.
Rasulullah memperingatkan setiap suami, jangan kalian jangan kalian berusaha meluruskannya dengan kasar, nanti dia akan patah. Dan jangan pula kalian biarkan begitu saja, nanti dia akan tetap bengkok selama-lamanya. Nah, ini sebetulnya teguran dari Nabi Muhammad SAW untuk laki-laki agar berlaku menghargai dan berlaku lembut terhadap wanita. Itu sebetulnya kiasan dari Rasulullah SAW, bahwa wanita itu perasaannya lebih daripada laki-laki. Nah, jadi laki-laki itu harus lebih menjaga perasaan wanita. Tapi bukan berarti kemudian wanita tidak perlu menjaga perasaan laki-laki. Tidak, ya dua-dua harus saling menjaga. Cuma wanita itu harus lebih menjaga perasaannya. Nah, kita tidak sedang bicara itu. Kita lanjutkan lagi. Hawa itu, nah dari hadis ini juga menjelaskan bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk, kemudian disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa Hawa itu tercipta dari busuk. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu dia menjelaskan di dalam kitabnya proses munculnya Hawa itu kan dari tulang rusuknya Adam, tapi dari kulitnya Adam itu pertama muncul seperti kutil kecil, kemudian membesar kayak tumor gitu. Membesar sampai segede semangka, kemudian jatuh di depannya Adam itu membesar, terus terpisah menjadi kepalanya, kemudian menjadi badannya, kakinya, tangannya, sampai kemudian Allah meniupkan roh dan hidup tapi dari jenis yang lain, dari jenis perempuan. Adam itu lihat, tadinya kan dia kesepian di surga, lihat Hawa itu bahagia, dia tergerak hatinya untuk menyentuh Hawa tadi. Pada waktu mau menyentuh dilarang sama Allah. Mah ya Adam, tangan kamu singkirkan dari Hawa itu. Mah ya Adam, hatta ta'ti maharaha. Jangan kamu sentuh sampai kamu bayar maharnya. Jadi zamannya Hawa dan Adam itu harus pakai mahar. Laki-laki mau nyentuh wanita itu, tapi tidak ada penghulunya Allah gitu ya. Tidak ada saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sekarang ada laki-laki nyentuh wanita tanpa mahar yang bukan mahram, itu menyalahi kodrat. Makanya jadinya kerusakan. Nah, bapak kamu itu belum ada siapa-siapa mau nyentuh ibu kamu Hawa, harus bayar mahar dulu. Maharnya apa? Tanya Adam. Nah, wama maharuha ya Allah. Dalam riwayat disebutkan Allah mengatakan antusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafallah. Salawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Dan padahal Muhammad itu siapa dia tidak tahu juga. Nah, belum ada Nabi Muhammad itu. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat 10 kali. Nah, itu disebutkan dalam riwayat, ada yang melemahkan itu, ada yang menganggap palsu. Kalau saya percaya saja. Nah, tidak ada salahnya juga percaya itu. Sebab di dalam riwayat yang lain juga, waktu Adam mau bertobat, dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Muhammad SAW. Allah tanya kepada Adam, dari mana kamu tahu nama itu? Oh, ini belum diumumkan ini, Muhammad ini dari mana kamu tahu? Kata Adam, waktu kau tiupkan roh kepadaku ya Allah, mataku pertama kali terbuka, aku lihat di bawah arsy-Mu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Aku tahu tidak kau sandingkan nama selainmu dengan namamu,
kecuali orang ini penting. Ini makhluk penting ya. Makanya Adam itu kemudian minta ampun melalui nama Muhammad SAW. Nah, kembali kepada tafsir ini. Nah, kalau Adam yang seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, nah Isa ini lebih mudah lagi. Jadi yang dimaksud roh di situ rohun minhu, bukan Tuhan menyatu dengan Isa, Tuhan datang ke perutnya Maryam, enggak. Itu penafsiran yang salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada jasad Isa yang ada di dalam perut Maryam, seperti Allah meniupkan roh kepada seluruh umat manusia. Keistimewaannya apa disebut roh Allah? Ya karena dia tidak ada bapaknya ini ya, itu keistimewaannya. Nah ini yang benar. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan berbicara yang tidak-tidak tentang Allah SWT. Ini yang benar. Berarti keyakinan kamu terhadap Isa itu adalah keyakinan yang salah. Dan ini contoh dari Allah Subhanahu wa taala, contoh hulu fiddin. Hulu fiddin, berlebih-lebihan di dalam agama. Mencintai seseorang sampai menuhankan. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ini dilakukan oleh orang Nasrani dan dilakukan juga oleh Yahudi. Yahudi, sebagian Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Karena Uzair itu keluar, Nabi Uzair itu di Al-Baqarah disebutkan, Nabi Uzair itu keluar mau melakukan perjalanan jauh, sampai tengah jalan dia di dalam hatinya subhanallah, kagum ya. Bayangkan nanti orang itu sudah mati jadi tanah, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Subhanallah. Dia ini kagum, bukan tidak percaya. Karena kagum, kekagumannya itu mempertanyakan itu karena kekaguman, Uzair itu dimatikan sama Allah. Dimatikan, tunggangannya dimatikan di tempat itu. Nah, keluarganya dia pergi sendiri, keluarganya nunggu di rumah, tidak kembali-kembali. Di tengah padang pasir, dulu belum ada GPS, belum ada handphone, ya sudah hilang dia. Ditunggu tidak pulang-pulang, berarti hilang, sudah mati, sudah mati. Tapi memang betul Uzair itu mati, tunggangannya juga mati. Setelah 100 tahun Allah membangkitkan Uzair. Jadi itu bukti ya, dibangkitkan oleh Allah SWT. Pertama Uzairnya dulu dibangkitkan. Uzairnya ini melek lagi nih, sadar lagi, ditanya sama Allah. Karena dia nabi kan, berapa lama kamu di sini? Saya tidur ya Allah. Berapa lama kamu tidur? Ya mungkin sehari atau setengah hari, kata Uzair. Kata Allah, undur ilal himarika. Lihat dulu keledai kamu. Kamu ini sudah mati 100 tahun. Keledainya sudah jadi tanah, bekalnya sudah jadi tanah semuanya. Lihat itu keledai kamu. Mana keledainya ya Allah? Tidak ada keledainya, sudah tidak ada. Sama Allah disambung lagi tulangnya yang sudah jadi tanah itu. Nyambung-nyambung jadi tulang-tulang lagi. Terus nyambung jadi satu. Kaifal idhami nunshizuha lahma, kata Allah di ayat itu. Terus keluar urat-uratnya lagi, saraf-sarafnya keluar, dagingnya muncul lagi, jalan lagi, keledainya tahu-tahu hidup lagi di depannya. Ini untuk membuktikan bahwa dia ini mati. Kan kalau tahu-tahu keledainya semua sudah hidup lagi, dia mungkin menyangka dia tidur. Keledainya tidur 100 tahun, tapi mati. Terus Allah memerintahkan dia suruh lihat ke makanannya, bekalnya. Sudah tidak ada bekalnya, sama Allah disambung-sambung lagi, jadi lagi utuh seperti 100 tahun. 100 tahun. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan perjalanan. Sudah tujuannya mau ke satu tempat itu sudah 100 tahun yang lalu, sudah hilang semua ini ya. Balik lagi dia, balik ke
asalnya ke desanya, sampai sana anaknya sudah tua-tua semua. Bapaknya masih 100 tahun yang lalu. Anaknya jenggotnya sudah putih, sudah tua semua. Loh, ini siapa ini? Loh, bapak kembali 100 tahun yang lalu. Jadi anaknya cium tangan ngerangkuli bapaknya, anaknya sudah tua. Akhirnya setan masuk ke kepala penduduk itu ya. Berarti ini Tuhan 100 tahun tidak berubah. Anaknya aja sudah seperti itu, bapaknya seperti 100 tahun yang lalu. Oh, berarti dia sudah dinobatkan jadi Tuhan. Disembah Uzair itu. Uzair anak Tuhan. Dikasih tahu tidak percaya. Ya, ini beragama menurut kepalanya sendiri. Hulu fiddin ya. Cinta kepada Uzair ini tapi sampai berlebih-lebihan, sampai disembah. Akhirnya Uzair itu lari masuk ke dalam batu. Hilang. Jadi batu belah, batu bertangkup itu ternyata ada. Tahu ceritanya batu belah. Dulu masih kecil kalau kita nakal, ibu kita mesti nyanyi, ayo masuk batu loh saya. Nangis kita semua. Ternyata itu ada, tapi itu ceritanya Uzair. Nah, kalau yang sekarang nggak tahu cerita rakyat itu betul atau tidak. Uzair itu batu kebuka, dia masuk ke dalam, ketutup batunya, hilang. Uzair. Ini hulu. Rasulullah SAW melarang kita juga hulu fiddin. Boleh kita cinta kepada Rasulullah SAW, tapi jangan berlebih-lebihan cintanya. Tapi maksudnya berlebih-lebihan itu apa sih? Dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, la tatruni kata turrutin nasara ala Isa ibn Maryam fa innama ana rasuluhu wa abduhu, kata Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat la tatarruuni kata tarru'il yahud wan nasara, jangan engkau memuji-muji aku seperti pujian Nasrani dan Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Nah, apa yang dimaksud hadis ini? Yang dimaksud hadis ini bukan seperti penafsiran sekelompok orang yang mengatakan jangan memuji-muji Nabi. Tidak boleh muji-muji Nabi. Itu loh dilarang sama Nabi. Jangan kau puji-puji aku. Kok kamu masih memuji-muji Nabi? Nah, ini berarti kalau kamu memuji-muji Nabi, kamu melakukan perbuatan bid'ah, dhalalah, finnar. Orang maulid masuk neraka, orang baca qasidah masuk neraka, semua jadi masuk neraka ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang kalian memuji-muji. Makanya kalau kalian puji-puji Nabi, kalian masuk neraka. Bagaimana saya tidak memuji? Allah saja memuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuji-muji Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran dengan banyak pujian. Masa saya manusia biasa tidak bisa memuji Nabi Muhammad SAW? Nah, itu kan ada larangannya di dalam hadis. Ya, kamu jangan motong hadisnya Nabi. Nabi itu melarang kamu memujinya seperti pujiannya Yahudi dan Nasrani kepada Nabi mereka. Apa pujiannya Yahudi dan Nasrani kepada Nabi mereka? Mereka menganggap Isa itu Tuhan. Jadi jangan dipotong hadisnya. Berarti hadis Nabi itu maknanya menjadi apa? Pujilah aku setinggi-tingginya asal jangan sampai seperti Yahudi dan Nasrani. Itu makna dari hadis Nabi. Nabi memerintahkan kita memujinya. Puji Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan seperti pujiannya Yahudi dan Nasrani. Itu sudah hulu. Kalau kita mengatakan Muhammad Tuhan, Muhammad anak Tuhan, ini hulu fiddin. Seperti Nasrani dan Yahudi. Tapi kalau kita memuji Nabi Muhammad setinggi langit,
dan kita masih tetap meyakini dia itu hambanya Allah, bukan anaknya Tuhan, bukan Tuhan, dan segala yang terjadi pada Muhammad, kelebihan yang ada pada Muhammad, mukjizat besar, kekuatan yang ada pada Muhammad, semata-mata itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak termasuk hulu. Bahkan ini disunnahkan. Memuji Nabi Muhammad itu termasuk perbuatan sunnah, dan itu bisa menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sampai membuatkan mimbar khusus untuk siapa yang mau bersyair memuji Nabi Muhammad. Dibuatkan mimbar oleh Rasulullah. Rasulullah gila pujian? Enggak, bukan. Karena Nabi itu mau mengajarkan kepada umatnya, kamu kalau memuji aku, kamu nanti dapat rahmatnya Allah SWT. Kalau mencintai aku, kamu mendapat rahmatnya Allah. Jadi Nabi ini mengajak umatnya menyintai dia, supaya umatnya ini dapat rahmat dari Allah SWT. Nah, seperti kalau kita dekat dengan raja, kemudian ada teman-teman kita memusuhi kita. Kita tahu ini kalau teman-teman saya musuhi saya ini cinta sama teman-teman saya, tapi dia musuh dengan saya. Kita tahu ini kalau mereka memusuhi saya, raja yang marah, nanti mereka dihukum. Saya bilang ke teman saya, jangan musuhi saya. Kalian ini harus mencintai saya. Tampakkan kalian mencintai saya. Maksud saya supaya orang-orang ini selamat dari hukumannya raja. Tapi teman-teman saya itu yang tidak paham maksud saya. Dia mengatakan, wah ini gila pujian. Padahal saya tidak gila pujian, saya mau menyelamatkan dia. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita mencintainya bukan karena Nabi perlu dengan cinta kita, tapi supaya kita selamat. Karena siapa yang mencintai Muhammad SAW dengan cinta yang sebenarnya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, wa ahibbuni lihubbillah. Rasulullah ini, cintailah aku sebagai bukti cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kamu mencintai Muhammad SAW, kamu selamat. Nah, ini makna dari hulu ini ya. Saya tadi menjelaskan makna hulu ini supaya kita tidak salah paham. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka kalian berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman. Tapi wala taqulu thalatha, jangan kalian ucapkan 3. Apa maksudnya jangan ucapkan 3? Ini lebih spesifik lagi apa yang disalahpahami oleh Nasrani. Jangan kalian wala taqulu thalathatun, jangan kalian mengucapkan mengimani 3. Maksudnya Tuhan itu ada 3, seperti yang diimani oleh Nasrani. Ini kok di Al-Quran sudah dikutip ya? Karena Al-Quran ini waktu diturunkan, orang Nasrani itu agamanya sudah berkembang, sudah sampai Romawi. Orang-orang Romawi yang tadinya menyembah matahari itu sudah jadi Nasrani ya? Kan asal muasalnya dari Israel, agama Isa itu sampai kemudian berkembang ke Romawi. Nah, dari Romawi itu berkembang pesat sampai menguasai Syam, menguasai Mesir, dan memaksa orang-orang penduduk Syam itu, Palestina dikuasai, Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi waktu itu, yang mereka itu agamanya berubah menjadi agama Nasrani. Begitu juga Mesir. Jadi kabar tentang Tuhan 3 itu sampai ke Jazirah Arab. Bahkan ajaran Nasrani itu sampai masuk ke Arab juga, sampai masuk ke Arab di masa Nabi Muhammad SAW. Waraqah ibn Naufal itu mengetahui bahwa Rasulullah itu utusan Allah dari Injil. Waraqah bin Naufal itu pamannya Khadijah. Dia akan cari-cari agama waktu itu. Nabi Muhammad belum diutus sebagai Rasul. Dia cari-cari agama karena dia tidak mengimani
dia tidak yakin dengan apa yang diyakini orang-orang musyrik. Pada waktu itu dia datang ke orang-orang Yahudi, mau masuk ke agama Yahudi, ditolak oleh mereka karena agama Yahudi tidak menerima selain orang Yahudi, tidak menerima, tidak boleh orang selain Yahudi beragama Yahudi, makanya tidak berkembang agama Yahudi itu. Nah dari situ dia kemudian pergi ke Nasrani, dia belajar, dia membaca Injil, dia mengkaji Injil yang pada masa itu sudah berubah, tapi perubahannya belum dahsyat. Nah, jadi ada perubahan di Injil di masa itu, termasuk Tuhan menobatkan Isa sebagai Tuhan, itu di masa-masa itu. Tapi mereka belum mengaburkan tentang diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Di masa itu masih tertulis jelas. Nah, tapi kemudian setelah Nabi itu ternyata bukan dari mereka, baru mereka hapus. Di Taurat juga seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di dalam tafsir dan di kitab-kitab ulama. Nah, seperti itu. Mereka mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Allah mengatakan wala taqulu tsalatsun. Sudah. Intahau. Sudah berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhenti dari keyakinan yang seperti itu. Berarti itu keyakinan yang salah. Khairal lakum, maka akan baik bagi kalian. Kita tidak ada keperluan menghentikan keyakinan kalian itu, tidak ada keperluan untuk diri kita. Aku menghentikan keyakinanmu yang salah itu, sama sekali aku tidak memiliki kepentingan, kata Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW menghentikan keyakinan kalian itu, dia juga tidak ada kepentingan dengan apa yang kalian yakini. Kalau kalian menghentikan keyakinan yang salah itu, kebaikannya akan kembali kepada kalian. Intahau khairan lakum, maka akan baik untuk kalian. Innamallah ilahun wahidun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, Tuhan, wahidun, yang esa. Maka dia tidak memerlukan bantuan anak. Dia tidak esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada kehendaknya. Esa pada zatnya tidak terbagi-bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 3 in 1, tidak ada. Tidak terbagi-bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terbagi seperti kita ini, ada kepala, ada badan, ada tangan. Terus bagaimana? Ya sudah, Allah seperti Allah. Seperti apa? Tidak usah dibayangkan, nanti konslet. Ya. Kalau kita yakini seperti kita ini, ada kepala, ada tangan, berarti kita sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi itu di dalam hadis, khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, seperti bentuk Tuhan. Maksudnya bentuk di sini jangan ditafsirkan bentuk badan Tuhan itu sama seperti Adam, tapi seperti bentuknya, seperti dalam tanda kutip Tuhan. Ini kalau disalah artikan, hadis ini bisa berbahaya. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Maha tahu, Adam berpengetahuan. Tuhan Maha melihat, Adam bisa melihat. Tuhan Maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan Maha berfirman, Tuhan bisa berbicara, Adam berbicara. Tuhan berkehendak, Adam berkehendak. Nah itu ala suratih, maksudnya seperti itu. Tapi bukan Tuhan seperti Adam, tidak. Jadi tidak usah dibayangkan. Zat Allah itu esa, tidak terbagi-bagi, tidak tersusun dari susunan-susunan. Kemudian pada sifat-sifatnya Allah yang maha, tidak ada satu makhluk pun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kehendaknya, kehendak Allah itu mutlak, tidak bisa ada satu makhluk pun yang memiliki kehendak seperti kehendak Tuhan, atau bisa menandingi kehendak
Tuhan. Walam yakun lahu kufuan. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun, satu-satunya Tuhan. Ini menjawab salasah itu tadi ya. Subhanahu, subhanahu, maha suci dia. Subhan itu sebetulnya akar katanya dari sabaha. Sabaha itu kalau diterjemahkan secara letterlek itu sesuatu, menjauh dari sesuatu. Makanya orang berenang itu bahasa Arabnya sibah. Sibah itu renang. Karena orang yang berenang itu menjauh dari daratan. Ya. Nah, subhan itu menjauhkan Tuhan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan, atau menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak dari Tuhan. Subhanahu, maha suci dia. Ayyakuna lahu walad, maha suci dia dari memiliki anak. Nah, kalau dia memiliki anak berarti dia perlu dengan anak. Dia sama dengan makhluk, padahal dia itu zat yang tidak perlu dengan apapun. Bani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ulangi lagi di ayat yang lalu juga ditutup fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Di ayat ini ditutup juga lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik dialah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik dia, berarti segala sesuatu yang di langit dan di bumi ini bukan dia, tapi milik dia. Termasuk Isa yang kalian sembah, itu dia hanya milik Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Jadikan Allah itu satu-satunya pelindung kamu. Kamu tidak perlu pelindung dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelindung kamu hanya Allah. Nah, kalau bertawasul, tawasul itu tujuannya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saya minta doa, saya datang ke wali, wahai wali Allah, atau wahai orang soleh, atau datang ke Nabi, wahai Nabi Allah, mintakan ke Allah agar mengampuni dosa-dosa saya. Katanya pelindung hanya Allah. Kalau saya boleh minta kepada Nabi. Nah, kamu mintanya tadi apa? Wahai Nabi Allah, mintakan kepada ya, tetap Allah yang kamu. Karena Nabi tidak bisa mengampuni kamu. Nah, seperti anak-anaknya Yakub, itu saudaranya Yusuf, waktu berbuat salah, di dalam surat Yusuf kan dijelaskan, mereka mendatangi ayahnya kemudian mengatakan, ya Aba istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai Abah, wahai ayah, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Kami kemarin-kemarin ini kami salah. Kok tidak minta ampun sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena dia tahu mulutnya ini tidak pantas minta ampun kepada Allah. Nah, dia tahu kedudukan ayahnya Yakub, dia minta ampun kepada Allah melalui lisannya Yakub. Jadi saya kalau minta doa kepada orang, boleh enggak? Sangat boleh. Al-Quran itu yang menjelaskan. Ya. Nah, orang sekarang tidak pernah mengkaji Al-Quran dengan benar. Kita minta doa, tolong doakan saya. Ada orang tidak paham. Kamu tidak punya mulut. Doa sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paham Quran itu dia aja, yang lain tidak. Kalau sama orang jangan seperti itu ya. Jangan terus menghakimi orang. Itu kan, saya minta doa kepada orang itu juga ada dalilnya di Al-Quran. Al-Quran itu memberi contoh. Jadi kita meminta doa kepada orang lain itu kan menunjukkan bahwa kita ini sadar diri. Saya ini
kotor. Lah Allah apa tidak mau mendengar doa saya? Ya, Allah pasti mendengar doa saya. Tapi saya punya keyakinan Allah lebih mendengar doanya si fulan itu. Doa saya pasti didengar oleh Allah. Tapi kan saya harus mencari banyak kemungkinan supaya doa saya itu terkabul. Di antaranya minta dengan orang-orang yang soleh, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Jangankan saya, Nabi Muhammad saja pernah minta doa. Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab pamit ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau umroh. Saya mau umroh. Kata Rasulullah SAW, la tansa min du'aika ya ukhayya. Rasulullah minta doa kepada Sayyidina Umar. Oh, mau umrah ya? Jangan lupa doakan saya. Nah, Rasulullah saja minta doa, masa kamu tidak mau minta doa sama orang? Nah, tapi Rasulullah itu titipnya bukan oleh-oleh. Kalau saya mau pergi umroh, jangan lupa kurma, air zam-zam, macam-macam. Rasulullah, jangan lupa doa. Itu yang nomor satu itu doa. Yang lain-lain jangan diingat. Kalau sekarang minta bahan, minta waduh, pusing. Akhirnya orang pergi umroh nggak ngomong-ngomong. Nah, Rasulullah SAW itu minta doa ke Sayyidina Umar. Kata muhadits satu dari obrolan Nabi dengan Sayyidina Umar ini satu bisa disimpulkan, minta doa ke orang itu sunnah. Jadi minta doa sama orang sebanyak-banyaknya. Dua, tawadhu. Nabi Muhammad itu dengan kedudukannya yang seperti itu masih mencari doa dari orang lain. Kamu baru tahajud 3 hari saja sudah berasa paling top. Minta doa sama ini. Waduh, nanti saya jatuh nanti. Rasulullah itu minta doa. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. 3, menunjukkan kedudukan Sayyidina Umar itu sangat mulia di mata Rasulullah SAW. Nah, sampai Nabi itu meminta doa kepada Sayyidina Umar. Padahal harusnya Sayyidina Umar yang minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. 4, menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Karena Nabi pada saat minta doa itu memanggil Sayyidina Umar dengan panggilan cinta. Jadi Nabi tidak menyebutnya la tansa min du'aika ya akhi. Harusnya bahasa Arabnya akhi, saudaraku, akhi. Tapi Nabi menyebutnya ukhayya. Orang Arab itu kalau mau manggil orang dengan panggilan dekat gitu ya, akrab, cinta, itu pakai tasghir namanya. Tasghir, ada kalimat tasghir, akhi jadi ukhayya. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu waktu dengar ucapan Nabi itu dia tidak bingung dengan Nabi minta doa, dengan apapun. Yang menjadikan dia berbunga-bunga itu adalah kata-kata ukhayyahnya Rasulullah SAW. Saya ini disebut ukhayya oleh Nabi sampai berbunga-bunga Sayyidina Umar itu karena cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi wa kafa billahi wakila. Cukup Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelindung. Kita lanjutkan sedikit. La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Bagaimana kamu ini tidak mau mengakui Isa itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Al-Masih sendiri, yaitu Isa, la yastankif, sama sekali tidak enggan. La yastankif itu tidak canggung, tidak enggan. Ayyakuna abdan lillah, untuk menjadi hambanya Allah. Kok kamu yang mengaku cinta kepada Isa tidak mau mengakui Isa itu sebagai
utusannya. Padahal Isanya sendiri dia itu tidak canggung menjadi hamba Allah. Tidak enggan. Ya istangkafa yastangkifu. An-nakfu itu sebetulnya menghapus air mata. Istilah untuk dalam bahasa Arab menghapus air mata karena menjaga pamor. Jadi kalau ada orang badannya kuat, punya kedudukan, dikenal keberaniannya, terus dia dapat kabar yang nggak bagus, nangis. Dia dilihat orang nangis, malu dia. Jadi menjaga image gitu ya. Begitu dia keluar air matanya langsung. Itu namanya nakaf. Nakaf itu menghapus air mata untuk menjaga pamor. Begitu nangis lagi, nggak mau kelihatan dia ini cengeng gitu ya. Karena ada orang seperti itu, nggak mau kelihatan cengeng. Di depannya orang dia tahan. Orang sudah ada semua nangis dia. Pokoknya jangan depannya orang dia cengeng. Nah itu nakaf. Jadi pada intinya menjaga pamor. Nah Isa itu la yastangkif. Isa itu tidak sombong, tidak menjaga pamornya, kemudian dipuji-puji oleh kaumnya seperti itu, dielulukan terus ya sudah saya ini anak Tuhan. Tidak. Isa sendiri itu tidak enggan-enggan dia mengatakan bahwa dirinya itu abdan lillah. Allah tidak menyebutnya Abdullah. Sebetulnya kalau disebut Abdullah, ayyakuna Abdallah, itu tepat juga kan, hamba Allah. Tapi di sini disebutnya ayyakuna abdan lillah. Ini mau menjelaskan kalau Abdullah dia Isa itu hamba Allah. Tapi kalau abdan lillah, hambanya Allah, maknanya menjadi abdan lillah, hamba milik Allah seperti hamba-hamba yang lain. Jadi ini di sini menggunakan abdan lillah mau menjelaskan Isa itu seperti yang lain, hamba Allah yang lain. Tapi kalau Abdullah itu spesifik ke Isa. Isa itu hamba Allah. Tapi kalau abdan itu nakirah, kata umum. Dan ada tanwinul fathah di situ menjelaskan bahwa dia itu hamba seperti yang lain. Hambanya siapa? Lillah. Jadi tidak ada bedanya Isa dengan Muhammad, dengan Ibrahim, dengan Nuh, dengan Yusuf, dengan Adam, dengan Idris. Tidak ada bedanya. Semuanya itu hanyalah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdan lillah. Walal malaikatul muqarrabun. Dan begitu juga malaikat-malaikat al-muqarrabun. Malaikat-malaikat muqarrabun itu malaikat-malaikat yang posisinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan, yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedekatan di sini bukan kedekatan jarak, maksudnya kedekatan posisi, bukan jarak, karena Allah tidak terikat dengan jarak. Nah, malaikat muqarrabun ini malaikat-malaikat yang posisinya tinggi, pangkatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah pun mereka itu tidak enggan-enggannya menyatakan bahwa dirinya itu hamba. Lah kamu ini manusia. Ini Allah mau menjelaskan sebetulnya posisinya di sisi Allah tidak ada bedanya. Tapi untuk manusia kan malaikat itu di langit, yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu hambanya Allah. Kamu ini manusia di bumi, yang di antara alam semesta ini seperti tidak ada, buminya saja seperti tidak ada. Apalagi kamu manusianya yang berjalan-jalan di muka bumi itu, bagaimana yang kecil itu kemudian mengaku Tuhan. Nah, malaikat itu, Rasulullah waktu melihat Jibril pertama kali, takutan Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari Gua Hira. Kata Rasulullah, Jibril itu memenuhi masyrik dan maghrib. Satu malaikat gitu ya, memenuhi masyrik dan maghrib. Jadi dari ujung ke ujung ini kelihatan Jibril semuanya. Sampai ketakutan. Sayyidina Hamzah pernah maksa Nabi Muhammad kepingin lihat Jibril.
Ya Rasulullah, izinkan aku ingin lihat Jibril. Tidak kuat kan kata Rasulullah. Tidak, aku kepingin lihat ini. Ya pamannya sendiri ini ya. Akhirnya Rasulullah waktu itu masih jalan bersama Hamzah menuju ke Ka'bah. Kamu mau lihat Jibril ya? Dipanggil sama Rasulullah. Ya Jibril. Muncul Jibril dengan wajah aslinya pingsan. Hamzah. Tidak kuat, tidak tahan dia. Pingsan Sayyidina Hamzah. Nah, malaikat terdekat itu dengan Allah SWT. Jibril itu pemimpinnya malaikat. Nah kalau Isa seperti itu, tidak, la yastankif, kata Allah, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir, siapa yang enggan dalam menyembahnya, mengaku dirinya enggan mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Ya Allah, zaman sekarang sudah banyak, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Zaman sekarang ini anak-anak kita ini ya, dari keluarga muslim yang tidak dididik oleh agama. Banyak di antara mereka sekarang bukan cuma enggan sholat, mereka menganggap agama ini biang bencana. Ini anak-anak kita sendiri ya. Ini bukan katanya saya ketemu dengan mereka. Ini menakutkan zaman ini. Karena orang tuanya tidak pernah mendidik agama dengan benar. Agama itu biang bencana, peperangan. Sudah kita ini sekarang tercipta, ya sudah, Tuhan itu ya semesta ini. Kamu berbuat baik buat siapa? Saya bilang buat apa? Mother of apa? Ibu bumi, bumi pertiwi. Kalau kita berbuat baik, alam baik kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, alam murka kepada kita. Alam yang mana? Alam. Kamu itu lebih mulia dari alam. Manusia itu lebih mulia daripada bumi. Dia diutus oleh Allah ke bumi ini kan sebagai khalifah. Kok malah dia nyembah bumi? Disuruh ngatur, malah yang diatur disembah. Ada kita mau menggembala kambing, malah kambingnya kita sembah. Ya kita kayak kambing akhirnya. Jalan ke sana kemari kayak kambing. Kamu harusnya jadi baik, jadi yang teratur, menggembala alam semesta ini. Nah, alam semesta yang kamu sembah itu sendiri tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak kita. Yastankif an ibadatihi. Na'udzubillah. Semoga selamat semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Makanya nilai-nilai agama ini tekankan dari kecil. Tekankan dari kecil. Kalau enggak nanti besar sedikit kita kehilangan anak kita. Hati-hati. Dulu ada satu bapak dan anak ke rumahnya ayah saya. Dulu ayah saya kebetulan ustadz juga. Jadi banyak didatangi orang, ngadu macam-macam. Kalau malam suka cerita ke kita tanpa menyebutkan nama gitu ya. Hati-hati, tadi ada anak begini. Jadi kita tahu, paham. Itu ada bapak sama anak datang menemui ayah saya. Bapaknya ini mengadu kepada ayah saya tentang anaknya yang wah sudah kurang ajar betul ini anaknya. Jauh lah ini anaknya. Jadi anaknya itu dihabisi di depan ayah saya ini. Ini anak saya ini begini. Habis bersih ini anak. Selesai ayahnya sudah puas gitu. Anaknya diam saja, tidak jawab, tidak bergeming. Nah, karena ini mau menyelesaikan masalah kan bukan menang-menangan. Ayah saya tanya ke anaknya, menurut kamu bagaimana? Anaknya ini cerita, ayah saya ini dari kecil saya dibeginikan. Saya tidak pernah diajari sholat, saya tidak pernah diajari, saya diajak, saya berbuat, saya. Jadi ujung-ujungnya sumbernya ya dari bapaknya ini anaknya. Kata ayah saya, kamu pertama minta maaf dulu kepada anak kamu.
karena kamu tidak menjalankan posisi kamu sebagai bapak di depan anak kamu. Baru kemudian anak kamu saya suruh minta maaf. Nah, sebagian besar anak ini tumbuh tidak baik karena orang tuanya tidak memperhatikan. Walaupun ada juga orang tua yang sudah memperhatikan anaknya, tapi anaknya terpengaruh dengan lingkungan lebih kuat. Tapi sebagian besar kata Rasulullah SAW, anak itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yunajisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau ateis. Nah, makanya dari kecil dekatkan dengan agama. Dekatkan agama itu sebetulnya gampang. Tidak usah kita bingung-bingung ya Allah. Quran baca, ini baca, pecah kepalanya anak kalau setiap hari diceramahi. Mendekatkan anak ke agama itu nomor satu. Dekatkan dengan orang soleh. Kalau hubungannya dekat dengan orang soleh, nanti dia jalan sendiri itu. Dulu ada Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, sahib Gresik, seorang waliullah. Kalau ada anak kecil hadir di majelisnya, dulu kalau orang tua itu, kalau majelisnya orang tua gitu pengajian, kalau ada anak kecil hadir, belakang anak kecil. Nah, kalau di majelisnya Abu Bakar itu, kalau ada anak kecil yang hadir mau diusir sama orang tua, jangan diusir. Biar dia duduk di sini. Biar dia duduk di sini karena dia ini nanti penerus kita. Biarkan anak kedua mata anakmu ini kenyang dengan wajahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilihat oleh anak itu terekam semua di dalam dirinya, terekam di alam bawah sadar. Dan apa yang terekam di dalam dirinya itu nanti suatu saat akan bermanfaat untuk dia. Waktu dia tumbuh dewasa, itu kenangan itu ada. Wajahnya ulama fulan, wajahnya Ustadz fulan, wajahnya itu nanti ada di dalam benak dia. Itu akan membantu dia berada di istiqomah di jalan yang lurus. Ada kenangan tadi, itu lebih mengakar daripada kita suruh perintah, kita marah-marah terus ke dia tanpa pernah ada kecintaan. Nanti akhirnya jadi beban. Kenalkan dengan orang-orang yang salah. Wa may yastankif an ibadatihi, siapa yang enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa yastakbir, dan dia sombong. Orang kalau sudah enggan mengakui adanya Tuhan, enggan beragama, kepalanya jadi besar. Semua pakai kepalanya dia kan, jadi sombong. Dia tidak mengakui bahwa dirinya ini lemah. Orang yang percaya dengan adanya Tuhan, dia sadar bahwa dirinya lemah. Harus meminta, harus menyembah, harus memohon. Kalau dia tidak percaya adanya Tuhan, dia berasa dirinya ini hebat. Nggak perlu minta. Semua dengan kepala saya. Semua dengan usaha saya. Semua dengan usaha saya. Jadi pada intinya orang yang menolak, enggan menyembah Tuhan, pasti dia akan menjadi sombong. Wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Semuanya yang mau beriman, yang tidak beriman, semuanya nanti akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya baca saja 173 ya. Fa ammal ladina amanu wa amilus shalihat, setelah dikumpulkan orang-orang yang beriman, beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhinya pahala bagi dirinya. Wafa itu melebihkan balasan. Kalau kita beli beras,
Ini 100.000 dapat berapa kilo? Namanya 2 kilo umpama ya. Ini 100.000 2 kilo peres 2 kilo. Nah ini namanya bukan wafa ini adil. Nah, harganya memang segitu. Tapi kalau 100.000, saya takut kalau saya peres ini nanti ada haknya dia yang kemakan, saya lebihkan. Ini namanya wafiyun. Orang yang seperti ini wafi, memenuhi hak, menyempurnakan hak. Nah, kita dalam kehidupan itu harus seperti Allah ini. Allah ini wafa, yang memenuhi hak-hak hambanya, memenuhinya bukan pas, melebihkan, dilebihkan sama Allah. Jadi itu keadilan Allah SWT. Kita ini kalau berhubungan dengan manusia, contoh akhlaknya Allah SWT, dilebihkan. Hak kita dikurangi orang tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita makan haknya orang lain. Tawar-tawaran umpamanya, ini harganya berapa? Ke sana, cuma ke sana berapa? 10.000 Bu. 2.000. Mintanya 10.000, kita jatuhkan jadi 2.000. Ya karena dia perlu uang, ya sudahlah, daripada tidak ada yang masuk uang 2.000. Tapi dia sama marah nih. Di Surabaya tuh ada naik becak, harusnya 10.000 2.000, akhirnya bawa becaknya genjot itu, genjot becaknya, ngebut. Kata penumpangnya, Pak pelan-pelan. Kata bapak becaknya 2.000 mau selamat. 2.000 kok mau selamat? Kalau 2.000 saya selamatkan. Jadi mau dibunuh sama. Nah, tapi ini bawa becaknya ini sama marah. Juga kayak gitu nih, naik ojek naik ini sudah 10.000 ya, pantas lah 10.000 zaman segini, minyak naik, semua naik, itu sudah bayar 10.000 selesai. Ya usah pakai ditawar, kesian, itu sedekah kamu. Oh itu ditipu, enggak apa-apa, nipu sedikit, ikhlaskan. Nah, lebih baik hak kita kemakan daripada kita makan haknya orang lain. Nah, kecuali kalau dari sini sampai ke situ, sekolah situ atau ke masjid itu minta 100.000, ini kelewatan ini, kelewatan, yang masuk akal. Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Fayuwafihim ujurahum, pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dilebihkan pahalanya, wa yaziduhum min fadlih, ditambah lagi oleh Allah dari karunia Allah khusus untuk setiap hamba tadi. Wa amal ladzina stankafu wastakbaru, sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, wastakbaru, sombong, maka dampaknya fayu'adzibuhum, Allah akan menyiksa mereka, azaban aliman, dengan siksa yang sangat pedih, karena itu dosa yang paling berat. Wala yajiduna lahum min dunillah, dan mereka nanti pada saat disiksa itu mereka tidak akan mendapati waliyan wala nasira, tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Tuhan yang dulu mereka banggakan itu. Tidak ada, tidak bisa berbuat apa-apa. Isa tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Orang-orang yang nyembah berhalanya yang tidak bisa nolong dia. Orang yang nyembah setannya tidak bisa nolong dia. Orang yang menyembah mataharinya kemana? Yang nyembah sapi lagi, sapinya sudah tidak ada. Sapi binatang kan nanti jadi tanah semuanya. Kemana sapi yang kamu sembah? Tidak ada. Yang nyembah orang yang disembah sama dia juga disiksa. Oh tolong saya juga minta tolong siapa tidak tahu. Nah, nanti semuanya akan terungkap. Ini peringatan dari Allah. Jangan kamu sadarnya nanti ketika sudah dikembalikan kepada Allah SWT. Ini kita masih punya kesempatan untuk memantapkan keyakinan kita, iman kita, ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah SWT. Ini saat yang tepat bagi kita untuk memantapkan penghambaan kita, karena kita masih ada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu
ada kejadian yang luar biasa di bulan Sya'ban ini, yaitu pemindahan arah kiblat. Pemindahan arah kiblat ini terjadi di bulan Sya'ban ini, di masjid itu apa? Dzulqiblatain, ya Ustaz. Dzulqiblatain dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan Nabi Muhammad SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu itu, hai Muhammad, bolak-balik ke arah langit menanti wahyu supaya arahnya kiblat ini dirubah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Kata Allah, falanuwalliyannaka, maka kami pasti akan merubah arah kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan merubah arah kiblat sesuai dengan yang kau inginkan. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dirubah ini arahnya kiblat. Dalam riwayat perubahannya itu masih jadi ribut di antara para ulama. Bagaimana itu? Dirubahnya di tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat Nabi Muhammad itu berubahnya 180 derajat. Cara merubahnya gimana nggak tahu. Jadi masih tetap lanjut sholatnya tapi arahnya berubah. Nah, ini di bulan Sya'ban, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sangat penting. Nabi Muhammad SAW meminta karena Nabi itu cinta terhadap Ka'bah, plus Baitul Maqdis ini kan ahlul kitab di situ, Jadi ya mungkin nalurinya Nabi sebagai orang Arab, tempat yang disucikan di Mekah itu adalah Ka'bah. Yang disucikan di Arab itu adalah Ka'bah. Kalau Baitul Maqdis kan sejarahnya Israel. Tapi kalau Ka'bah ini sejarahnya Arab. Kakeknya Nabi Muhammad Ismail. Nah, itu kalau kita menggunakan logika. Tapi di balik itu pasti ada hikmah yang besar yang kita mungkin nggak tahu ya. Kenapa Nabi? Jadi Nabi itu dari sebelum hijrah ke Madinah, peristiwa pemindahan Ka'bah itu ada di Madinah. Tapi dari mulai sholat di Mekah, Nabi itu kalau sholat menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka'bah. Jadi Nabi cari menghadap Ka'bah yang ke arah Baitul Maqdis. Jadi ngadep Ka'bah, ngadep Baitul Maqdis. Jadi memang dari situ tuh Nabi sudah menginginkan. Tapi ketika hijrah kan nggak bisa lagi ngadep Baitul Ka'bah sama Maqdis, berlawanan itu. Makanya Nabi minta terus. Kapan ini turun? Dan itu menunjukkan Nabi itu dalam tanda kutip sudah tahu kiblat itu akan dirubah. Makanya dia ngelihat ke atas terus. Kapan ini turunnya wahyu? Pemindahan. Nah, dan keinginannya Nabi itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan hawa nafsu, bukan hanya berdasarkan kelompok saja, gitu ya. Itu pasti ada hikmahnya, itu yang saya sampaikan. Nah, ini di bulan ini perhatikan penghambaan kita, termasuk nanti kita mudah-mudahan panjang umur semua, selamat masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, supaya kita status kehambaan kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita di bulan Ramadan, menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengangkat penyakit, wabah, bencana, dan menggantinya dengan rezeki yang melimpah, kedamaian, kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti Ramadan yang kita jalani bisa kita jalani dengan sempurna. Tidak ada berita yang buruk, tidak ada berita yang tidak menyenangkan. Semoga seluruh umat Muhammad SAW diberi kedamaian, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut segala kesusahannya, segala problematika hidupnya. Semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang menyejukkan hatinya, menyenangkan pandangannya, dan dijadikan mereka hamba
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Semoga seperti halnya kita dikumpulkan di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keturunan kita, tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Pengumuman Senin depan libur. Saya ada acara tidak bisa dipindah. Jadi Senin depan libur, Senin berikutnya lagi ada.